Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP cukup mewah sepertinya ya. HP ROG Phone 5s atau ROG Phone 5s. Ini adalah HP gaming yang banyak didam-idamkan oleh para gamers mobile ya. ROG Phone 5s, di sini tertulis Snapdragon 888 Plus. Ini adalah kiriman dari subscriber dengan kode pengiriman RS1101PC. Kita akan buka riwayatnya. Ini dia, ini yang WA tadi, kira-kira datanya aman nggak kalau diservis ROG 5 matot? Apakah pernah diperbaiki sebelumnya? Pernah dulu waktu masih garansi tapi diganti mainboardnya. Sekarang garansi habis, paling rebaling IC CPU RAM. Tapi kalau perlu ganti IC RAM kira-kira berapa biayanya? Oke, jadi ini ROG Phone 5s, dulunya katanya pernah mati tapi diklaim garansi, kemudian mati lagi tapi sudah di luar masa garansi. Kita buka boxnya, ini dia HP-nya, warna apa namanya ini? Putih atau apa? ROG Phone 5s. Saya jujur cukup kudet ya dengan seri ROG Phone. Sekarang sudah sampai ROG Phone berapa saya kurang begitu paham. Ini back covernya tadi sudah dipanasi, tapi kita lihat ini segelnya masih utuh. Oke, kita singkirkan dulu dusnya. Kita siapkan box putih supaya lebih mudah. Kita lihat bersama bagian mesin ini sebelum kita bongkar. Lihat ya, segel mesin atas masih utuh dan segel mesin bawah juga masih utuh. HP-nya mati total. Akan coba kita hubungkan ke pengecasan apakah ada respon atau tidak. Ada konsumsi arus 0,2 ampere. Oh, turun ke 0,1, naik ke 0,2. Oh, naik turun di 0,1 atau 0,2 ampere. Dan HP-nya tidak ada respon apapun ya. Coba kita hubungkan ke komputer apakah dia terdeteksi. Kita hubungkan ke komputer. Dia tidak terdeteksi apapun di komputer. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga tidak ada respon apapun ya. Tekan tombol power, nggak ada respon. Di cas ada konsumsi arus 0,1 dan 0,2 ampere, naik turun. Dihubungkan ke komputer, tidak terdeteksi di komputer. Oke, langsung saja akan kita bongkar HP-nya. Ini back cover lemnya sudah dipanaskan, jadi akan lebih mudah. Ini dia mesin bagian atas sudah terlepas ya, jadi mesinnya dibagi dua bagian atau bahkan menjadi 3 bagian. Di sini juga ada komponen, atau mungkin di sini ada lagi. Waduh, mesinnya menjadi 4 bagian ya, 4 mainboard, 1, 2, 3, 4. Kita akan fokus ke mesin utama dulu. Ini konektornya cukup banyak. Kita melepas sambil mengingat-ingat ya, supaya nanti pemasangannya kita tidak bingung. Konektor antenanya juga ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Mantap sekali nih HP ya. Ini dia komponen mesin utama sudah berhasil kita angkat ya. Desainnya cukup rumit. Ini kita lepas saja penutup mesinnya. Ini nanti kita bisa pasang kembali. Ada thermal pasta di mana-mana ya, sebagai pendingin IC biasanya. Baiklah, kita akan lihat dulu kondisi mesinnya. Wow, HP-nya masih segel. Kita cek, sepertinya IC-nya sudah pernah diangkat. Saya tidak pengen tahu masalah itu. Saya akan fokus ke pengerjaan. Ini adalah IC RAM. Di bawah IC RAM adalah IC CPU. Kalau kurang jelas kita bisa buka skema. Kita cari bagian komponen M. Ini dia IC chipsetnya SM8350 berada di bawah IC RAM. Kalau pada mesin ini ya yang dimaksud, ini adalah IC RAM, di bawahnya adalah chipset SM8350. Sepertinya ini sudah tidak ada lem IC-nya, jadi harapannya kita mengerjakannya akan lebih mudah. Yang akan kita lakukan adalah kita akan reballing ini IC RAM dan IC CPU. Sebelumnya kita akan tutup IC UFS yang ada di sebelahnya supaya tidak kepanasan. Seperti ini ya. Lanjut kita akan tutup dengan lakban anti panas. Tujuannya adalah supaya IC UFS tidak kepanasan. Kita siapkan blower. Kita akan angkat IC RAM ini tanpa blower ya, tanpa mikroskop maksud saya. Kita gunakan panas 380, anginnya 50. Ini dia IC RAM sudah berhasil kita angkat ya. Ini adalah IC RAM-nya sudah kita angkat, tidak ada lemnya. Kita akan lanjut angkat IC CPU. Dan ini dia IC CPU juga sudah berhasil kita angkat ya. Jauh lebih mudah dari prediksi saya karena saya kira ini HP masih ada lem pabriknya. Kita akan bersihkan ini sisa timah yang ada di PCB.
Untuk pembersihan mesin saya rasa sudah cukup ini ya. Akan kita lanjutkan dengan proses pembersihan IC RAM dan IC CPU. Pembersihan IC sudah selesai kita lakukan. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pencetakan IC. Akan kita mulai dengan pencetakan IC RAM ya. Ini kita punya cetakan IC RAM. Kita pasang di atasnya seperti ini. Kita perbesar. Kita kasih timah pasta di atasnya, kemudian kita ratakan. Kita bersihkan dengan tisu, akan kita panaskan dengan blower, panasnya 380, anginnya kita turunkan menjadi 50, menjadi 30 maksud saya. Panaskan perlahan. Ini dia proses pencetakan IC RAM sudah selesai kita lakukan ya. Ini timahnya terlihat sudah rata. Kita simpan dulu, kita lanjutkan dengan proses pencetakan IC CPU. Kode IC-nya adalah SM8350. Kita punya cetakannya ya ini ya, SM8350. Bahkan SM8450 kita juga sudah punya ya. Tapi ini kita belum pernah dapat pasien dengan chipset SM8450. Kita akan gunakan cetakan SM8350 sesuai kode IC-nya. Kita letakkan cetakan IC di atasnya seperti ini ya. Dan kita kasih timah pasta, kita ratakan. Kita panaskan dengan blower, settingan panas 380, anginnya 30. Ini dia pencetakan IC RAM dan IC CPU sudah selesai kita lakukan ya. Kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan IC. Kita akan mulai dengan pemasangan IC CPU. Posisinya tidak boleh salah ya. Seperti ini posisinya. Kita akan panaskan menggunakan blower tanpa mikroskop. Settingan panasnya 380, anginnya kita naikkan ke 50. Pemasangan IC CPU sudah selesai. Kita dinginkan sebentar dan kita akan lanjutkan dengan proses pemasangan IC RAM. Titiknya kita sesuaikan ya, ini ada titik di IC RAM, ini titik di IC CPU. Nanti pemasangannya seperti ini, titik ketemu dengan titik. Oke, dirasa sudah presisi, lanjut kita panaskan dengan blower. Pemasangan IC RAM sudah selesai kita lakukan. Kita akan dinginkan menggunakan kipas. Ini dia mesin sudah kita dinginkan, akan kita lepas ini pelindung anti panasnya. Kita akan coba rangkai mesin ke perangkat. Ini belum kita pasang lagi ya. Nanti akan kita, kalau dia berhasil normal, akan kita pasang dan kita kasih thermal pasta lagi. Ini thermal pastanya kita ganti. Sebelumnya akan kita tes dulu kondisi saat ini seperti apa. Ini dia kondisi mesinnya sudah kembali kita rangkai ke perangkat. Untuk konektor antena belum kita pasang ya. Ini akan kita hubungkan ke pengecasan lagi seperti apa hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus 0,2 naik 0,6 naik 2 ampere tapi belum ada kehidupan apapun. 2,1 ampere stabil. Udah ada perbedaan arus ya. Tadi di awal masuk itu 0,2 ampere, sekarang sudah 2,1 ampere. Kita akan tunggu dulu barangkali ini kehabisan baterai ya. Yang pasti sudah ada perubahan. Yang awalnya itu konsumsi arus mentok 0,1 0,2, sekarang dia menstabil di 2,1 ampere. Kita tunggu sebentar. Oh, ada indikator pengecasan guys. Mantap, HP-nya menyala. Wow, low baterai, charging 0 ampere. Berhasil lagi kali ini. Oke, HP-nya sudah menyala. Konsumsi arusnya juga sudah stabil ya. Kita akan coba gunakan charger yang fast charging supaya dia lebih cepat ya. Low baterai. Kita coba hubungkan pengecasan. Ini fast charging 67 watt milik Xiaomi. Kita tunggu. Ya, muncul pengisian baterai. Kita tunggu sampai ada persentase baterainya, kemudian kita nanti nyalakan. Mungkin ada yang beranggapan, wah jangan-jangan tadi cuma kehabisan baterai bang. Enggak, karena ada perbedaan ya. Konsumsi arus pertama masuk itu hanya 0,1 dan 0,2 ampere. Tidak mau lebih dari 0,2 ampere. Nah, setelah kita lakukan labeling IC RAM dan IC CPU, konsumsi arusnya sudah stabil di 2 ampere. Kita kali ini gunakan charger fast charging.
Dan dia sudah muncul 1% ya. Kita akan coba paksa nyalakan sambil kita cas kondisi baterai 1%. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak mau menyala ya. Coba kita tekan lagi. Mungkin tadi kurang pas. Muncul Android Republic of Gamers Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Waduh, ngeri ini tulisannya ya. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu atau tidak. Wow, animasinya ya, Republic of Gamers. Jadi keingat masa-masa kecil dulu ya. Sangat suka bermain HP. Saya dari dulu itu suka bermain game HP ya. Dari zaman HP Java, kemudian Symbian, kemudian Android juga saya sempet ya. Sekarang udah mulai sibuk kerja, jadi ya kadang masih main game tapi udah jarang ya. Kalau saya masih suka main games, mungkin saya juga mengidolakan HP seperti ini ya, ROG Phone. Dia bisa menyala sampai ke menu, namun ada polanya. Oke, mantap. Yang pasti dia udah bisa nyala ke menu ya. Jadi untuk konten mungkin hanya sampai sejauh ini saja ya. Nanti ini akan kita minta polanya kepada pemiliknya, kemudian kita mengetes keseluruhan fungsi. Nanti gini kita bersihkan, kita kasih thermal pasta, kita rapikan ya, kita upayakan serapi mungkin. Apabila normal, kita kirim balik ke pemiliknya. Jujur ini cukup di luar ekspektasi saya ya mengerjakan HP ini, karena biasanya ya unitnya masih utuh, tapi kali ini ada perbedaan. Saya tidak ingin mengomentari terlalu jauh terkait kondisi mesin ya. Intinya saya sudah melakukan perbaikan. Oh iya, kenapa larinya ke IC RAM dan IC CPU? Karena jujur ini hanya berdasarkan pengalaman ya. Apalagi kita hubungan konsumsi arus tadi 0,1 dan naik 0,2 hanya stabil di situ. Dia nggak mau naik lagi. Memang seringnya bermasalahnya di IC RAM dan IC CPU. Banyak sekali HP-HP zaman sekarang dengan chipset model ditumpuk ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solar panas, mantap.